Ini loh, perbedaan pelatih yang sekarang dengan pelatih sebelumnya yang gagal bawa timnas masuk Piala Dunia. Rafael strike dan Sepak bola Indonesia kini berada di ambang perubahan besar dengan hadirnya seorang pelatih baru yang membawa angin segar. John Herdman, yang menggantikan Patrick Kluivert, telah menghadirkan gaya kepelatihan yang sangat berbeda dari pendahulunya. Meskipun banyak yang mengingatkan kita pada harapan besar yang muncul saat Kluivert datang ke Indonesia, kebangkitan timnas Indonesia kini berawal dari sosok yang lebih bersemangat, penuh energi, dan dengan pendekatan yang lebih praktis. Nggak tahu saja saat ini kami merasa pilihan PSSI sudah tepat karena John Herdman menghadirkan sesuatu yang berbeda. Apa saja yang unik dari John Herdman? Saat John Herdman mulai menukangi timnas Indonesia, banyak yang awalnya tidak memperkirakan bahwa perubahan besar bisa terjadi dalam waktu yang singkat. Namun, jika dibandingkan dengan Patrick Kluivert yang datang dengan harapan besar sebagai mantan legenda sepak bola dunia, John Herdman memberikan kesan yang lebih mendalam karena sikapnya yang lebih intens dan komitmennya terhadap setiap detail dalam pertandingan. John Herdman, yang lebih dikenal sebagai pelatih timnas Kanada, sebelumnya membawa tim tersebut ke babak Piala Dunia 2022, sebuah pencapaian yang mengembirakan bagi negara yang sebelumnya tidak terlalu dikenal dalam sepak bola internasional. Herdman dikenal dengan pendekatannya yang penuh dedikasi dan keseriusan terhadap setiap detail permainan. Hal ini sangat kontras dengan Patrick Kluivert, yang meskipun memiliki pengalaman luar biasa sebagai pemain, tidak bisa menyamai semangat dan ketajaman taktik yang dibawa oleh Herdman ke Indonesia. Salah satu perbedaan mendasar yang terlihat jelas adalah pendekatan taktis yang diterapkan oleh kedua pelatih ini. Herdman sangat memperhatikan detail permainan, tidak hanya pada tingkat individu, tetapi juga bagaimana pemain-pemainnya berinteraksi satu sama lain dalam formasi tim. Sesi latihan yang dilakukan oleh Herdman bukanlah sesi yang biasa. Ia dikenal sebagai pelatih yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pemahaman taktik pemain-pemainnya. Salah satu momen yang tak terlupakan adalah ketika Herdman membawa TV layar besar di lapangan latihan. Hal ini bukan hanya untuk menunjang visualisasi strategi, tetapi juga untuk memastikan setiap pemain memahami konsep permainan yang ingin diterapkan. Ini adalah pendekatan yang jarang kita temui di Indonesia sebelumnya. Di sisi lain, Patrick Kluivert lebih mengandalkan intuisi dan pengalaman sepak bola yang dimilikinya untuk menyusun strategi. Meskipun memiliki kapasitas untuk berbicara tentang filosofi permainan, Kluivert terkadang tidak memberikan instruksi yang cukup jelas atau mendalam, terutama dalam situasi krisis. Hal ini mungkin mencerminkan kenyataan bahwa Kluivert lebih mengandalkan reputasinya sebagai pemain sepak bola dan tidak selalu berkomitmen secara penuh untuk membangun pemahaman taktis yang lebih mendalam dengan pemain-pemainnya. Salah satu aspek yang membedakan John Herdman dari Patrick Kluivert adalah cara mereka berkomunikasi dengan pemain. Herdman lebih terlihat sebagai sosok yang hidup dalam pertandingan. Ia terlibat langsung dalam setiap momen pertandingan, berdiri di tepi lapangan, memberikan instruksi dengan penuh emosi dan energi, berteriak, dan melompat dengan semangat yang menular kepada pemain-pemainnya. Gaya komunikasi yang seperti ini memberikan kesan bahwa Herdman bukan hanya seorang pelatih, tetapi seorang ayah yang peduli terhadap perkembangan setiap anak asuhnya. Sebaliknya, Patrick Kluivert cenderung lebih tenang dan santai di pinggir lapangan. Meski memiliki pengalaman yang luar biasa, ia tidak banyak terlibat dalam dinamika permainan. Kluivert lebih sering terlihat duduk atau berdiri tanpa banyak memberikan arahan langsung kepada pemain. Hal ini mengarah pada ketidakhadiran emosional yang jelas, yang seharusnya dapat memotivasi pemain untuk berjuang lebih keras. Salah satu faktor yang tak kalah penting dalam perbedaan keduanya adalah tingkat kepedulian terhadap pemain dan perkembangan tim. Herdman datang ke Indonesia dengan komitmen penuh untuk mengembangkan potensi pemain-pemain muda Indonesia. Sejak awal, ia sudah mulai memantau Liga Domestik Indonesia dengan seksama, menilai pemain-pemain yang mungkin memiliki potensi besar dan mengintegrasikan mereka ke timnas. Herdman tidak hanya melihat hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana perkembangan pemain di klub-klub mereka.
Ia mendalami gaya bermain Liga Indonesia, membandingkan kualitas dan karakter setiap pemain, dan menyesuaikan strategi tim dengan kemampuan yang dimiliki oleh para pemain. Ketika kita melihat pemain seperti Jordi Ahmad yang sebelumnya hanya berstatus cadangan, tampil solid sebagai gelandang bertahan (DMF), ini bukanlah kebetulan. Hartman memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda ini untuk berkembang dan membuktikan kemampuan mereka di level internasional. Di sisi lain, Patrick Kluivert tidak memberikan perhatian yang sama terhadap Liga Indonesia. Ia seringkali terlambat dalam memonitor pemain-pemain lokal, bahkan pada saat-saat tertentu ia jarang hadir dalam pertandingan Liga domestik. Hal ini mencerminkan ketidakmampuannya dalam mengenali dan memanfaatkan potensi Indonesia dengan optimal. Satu hal yang mungkin sangat terasa dalam perbedaan gaya kepelatihan mereka adalah kehadiran emosional yang ditunjukkan oleh Hartman. Ketika timnas Indonesia merayakan gol, ia bukan hanya sekedar berdiri dan tersenyum, tetapi ikut merayakan dengan penuh semangat seolah-olah gol tersebut adalah pencapaian pribadi. Tak hanya itu, saat ada keputusan wasit yang merugikan timnya, Hartman tidak ragu untuk menunjukkan kemarahannya. Ia melakukan protes dengan penuh elegan, tanpa terkesan terburu-buru atau berlebihan. Ini menunjukkan bahwa Hartman bukan hanya seorang pelatih, tetapi juga seseorang yang merasa bertanggung jawab atas nasib timnya. Hartman tidak datang sebagai pelatih yang hanya fokus pada pertandingan yang akan datang, tetapi juga pada jangka panjang. Ia menghabiskan waktu lebih lama di Indonesia, terlibat dalam pengamatan mendalam terhadap perkembangan liga dan pemain Indonesia. Saat ia memutuskan untuk memainkan pemain seperti Donny Tri yang sebelumnya diragukan banyak orang, itu adalah hasil dari pengamatan jangka panjang yang telah ia lakukan. Ia menilai potensi mereka secara langsung di lapangan, bukan hanya berdasarkan data atau laporan dari orang lain. Berbeda dengan Kluivert yang lebih cenderung datang dengan ekspektasi tinggi, namun tanpa keterlibatan mendalam pada Liga Indonesia, Hartman menunjukkan bahwa sukses timnas Indonesia bukan hanya soal hasil instan, tetapi tentang proses panjang yang harus dilalui. Kehadiran John Hartman di timnas Indonesia mungkin belum menghasilkan prestasi gemilang dalam waktu singkat, tetapi jelas bahwa arah yang ia tuju lebih tepat dan terencana. Pelatih ini datang dengan tekad untuk membangun tim yang solid dari dalam, yang tidak hanya mengandalkan bintang-bintang besar, tetapi juga semangat tim yang kuat dan pemahaman taktik yang mendalam. Di sisi lain, Patrick Kluivert, meskipun memiliki nama besar, gagal memberikan hasil yang diharapkan banyak orang. Kepelatihan Kluivert terasa datar, tidak cukup terlibat dengan pemain, dan kurang peduli terhadap perkembangan jangka panjang. Kini, setelah perjalanan panjang yang penuh dengan ujian, John Hartman membawa secerah harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Bukan hanya dengan strategi dan taktik yang matang, tetapi juga dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan emosional. Dengan cara ini, timnas Indonesia akhirnya menemukan kembali semangat juang yang telah lama hilang, dan berharap untuk lebih baik lagi di masa depan. Keberhasilan atau kegagalan timnas Indonesia ke depannya tentu tidak bisa diukur dari 1 atau 2 pertandingan. Namun jika perjalanan ini terus berlanjut dengan arah yang jelas dan pengembangan yang terstruktur, kita bisa berharap bahwa timnas Indonesia akan menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di Asia bahkan dunia. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.